Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budi Bodong ya, lur ya. Oke, kali ini saya berada di parkiran Baraka ini. Ini saya udah ada di parkiran Baraka, udah tadi malam saya ke sini. 1, 2, 3, 4 yang sini ada 1, 2, 3, 4, 5 truk. Yang sini banyak juga 1, 2, 3, 4, 5-an juga. Terkeluarnya kurang lebih 10-an di sini. Bulan sebelah sana tidak ada. Mantap. Nginep ini. Nginep lagi nih kayaknya. Oke. Jadi di video ini saya mau menanggapi tentang komentar. Kemarin itu ada yang komentar. Dan di video-video sebelumnya atau di YouTube saya yang dulu itu juga ada juga pertanyaan yang ini pertanyaan belum pernah saya jawab ya. Makanya ini saya jawab pakai video. Saya tanggapi karena kebetulan lagi nganggur juga sih di sini ya. Jadi saya bikinkan konten ini. Pertanyaannya itu seperti ini. Jadi banyak Bang, kenapa ampere apa namanya? Ampere indikator ampere ya. Indikator ampere saya nggak stabil. Terus ada juga apa namanya? Ampere saya sering naik. Terus ada juga ya banyak lah pokoknya intinya tentang ampere ya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya kurang lebih. Nih. Ini ya ampere ini ya, ini speedo ampere. Ampere itu adalah suhu mesin ya, atau suhu mesin. Nah, itu jadi saya akan terangkan ini. Mungkin yang dimaksud itu kadang dia naik sampai merah, kadang dia turun gitu ya, tidak stabil ya, seperti itu. Oke. Jadi sebelum saya terangkan untuk permasalahannya, saya mau jelaskan untuk sistem kerjanya dulu, sistem kerja dan lain-lain ya, dari dasarnya dulu. Ndak langsung ke intinya ampernya, karena ampere ini untuk cara kerjanya banyak sekali dan faktor-faktornya banyak sih penyebabnya. Nah, nanti saya terangkan satu persatu. Kita mulai dari dasarnya dulu. Oke. Kita turun. Saya mau buka kap mesinnya dulu. Ya udah, saya persiapkan. Udah saya naikkan. Oke. Kita kunci dulu. Oke. Bismillah. Oke. Kita ke dasarnya dulu. Pada dasarnya ampere itu ada di radiator ya. Ini yang namanya radiator. Radiator ini fungsinya itu tidak mendinginkan mesin ya. Sebenarnya ini bukan pendinginan mesin, cuman untuk mendinginkan air ini atau air coolant ya. Nah, seperti itu. Kita pelajari dulu untuk cara kerja radiator. Seperti ini. Jadi radiator itu fungsinya untuk mendinginkan air radiatornya atau air coolantnya. Dan air radiator ini fungsinya mendinginkan mesin. Jadi air dari radiator ini masuk ke dalam mesin. Dia berputar, mendinginkan atau menyerap panas dari mesin. Begitu dia udah muter, mendinginkan, dia itu masuk lagi ke radiator. Di radiator itu didinginkan melalui dua sistem pendinginan. Pertama menggunakan kipas, kedua menggunakan sistem ventilasi atau angin.
itu dari depan. Dari depan kalau kita jalan ya, cuman harus jalan. Kalau jalan itu nanti ada angin dari depan, terus mengenai radiator, jadinya dingin, mendinginkan melalui kisi-kisinya. Ini depan ya, ini di sini. Itu terus fungsi kipas ini juga ada dua. Selain mendinginkan radiator, dia juga mendinginkan mesin. Karena ini mutarnya ke belakang. Jadi yang di depan itu dihisap terus didorong ke belakang, mendinginkan mesin juga. Ini fungsinya di saat berhenti ya. Di saat berhenti dia mendinginkan. Kalau di saat jalan itu dia pakai kisi-kisi untuk di bagian depan. Dia menghantam ke radiator dan mendinginkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya fungsinya radiator ini mendinginkan mesin. Jadi penyebabnya kalau suhu temperaturnya mesin ini kok bisa tidak stabil, itu ya salah satunya radiatornya ini penyebabnya. Karena dia kurang optimal mendinginkannya dan banyak sekali faktornya untuk kerusakannya itu banyak macamnya. Nah, kalau tipe punya saya ini itu yang tidak menggunakan termostat. Termostat itu ada di sebelah sini, di dalam sini. Di dalam sini itu ada termostat. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Termostat ini ada namanya pengatur suhu. Pengatur suhu ini bekerja di saat ada suhu panas. Kalau dia ada suhu panas dan katupnya ini terbuka. Di saat katup terbuka, jadi gini, kalau di saat ada panas katupnya terbuka, jadi aliran airnya dia bisa muter, bersirkulasi ya, bersirkulasi muter dari mesin ke radiator balik lagi seperti itu. Jadi kalau di suhu tertentu, yang di suhu dingin itu katupnya tidak terbuka, termostatnya ini tidak membuka, jadi air radiator cuman berhenti di sini, didinginkan, berhenti. Di saat mesin sudah sensor mendeteksi panas, katupnya baru terbuka, jadi sirkulasi berjalan seperti itu kurang lebih. Jadi kemungkinan kalau panas ada di termostatnya yang rusak, bisa, itu salah satunya. Yang termostat tidak bekerja secara optimal ya, itu yang pertama, bisa dari situ. Terus lagi yang kedua, banyak dari para sopir itu tidak menggunakan air coolant, menggunakan air biasa ya, dan air biasa itu pH-nya tinggi dan mengandung, kalau tidak salah itu mengandung zat besi ya, yang itu yang bisa menimbulkan endapan itu loh. Seperti kopi coklat seperti itu. Kalau bahasa Cinanya itu nayeng. Lebih seperti itu bahasa Cinanya itu. Jadi di saat dia udah nayeng, mengendap, itu dia menyumbat di bagian kisi-kisinya ini, di bagian kisi-kisi, di bagian dalamannya radiator. Karena ini kan dalamannya ini dia dalamnya ini itu dia berongga, jadi airnya itu dia muter kayak gini, naik turun dan didinginkan sebenarnya. Nah, jadi di saat dia tersumbat, dia itu alirannya itu tersumbat, jadi air berhenti. Nah, jadi yang panasnya masuk dari mesin ke sini itu berhenti, tidak jalan sampai ujung dan tidak didinginkan. Yang didinginkan yang paling ujung, yang sebelah sini itu, yang atas itu tidak terdinginkan. Nah, makanya terjadi panas atau overheat, panas berlebih. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satunya adalah dari air radiator. Jadi kalau
dari pabrik ya, dari Jepangnya itu udah apa ya, udah didesain memang paling bagus dan paling cocok itu ya menggunakan coolant gitu loh, karena dia tidak neyeng seperti itu bahasa Cinanya itu. Mas. Terus tangki radiator itu juga biasanya juga mengendap. Saya tunjukkan sini ya. Di sini nih. Nah, ini tangki penyimpanan air radiator. Nah, ini kalau diisi air biasa itu dia biasanya berlumut atau mengendap seperti nayang itu ya, seperti air keruh itu loh. Itu karena penyebabnya menggunakan air biasa. Cuman kalau ini kan pakai coolant saya. Pakai coolant. Ini dulunya pasti menggunakan air biasa. Jadi dia mengendap. Yang paling bagus ya tetap coolant sih ya, yang direkomendasikan oleh pabrik seperti itu. Kita balik lagi ke sana. Sini. Terus apa lagi ya? Kalau menggunakan air biasa itu malah bisa menggerus radiatornya. Nah, di bagian kisi-kisinya ini dia menggerus ya, semacam asam, mengandung asam. Jadi kalau mengandung asam itu cepat sekali mengikis benda-benda seperti itulah. Jadi gampang sekali terkikis, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah terkikis biasanya dia tipis ini. Nah, kalau udah tipis biasanya bolong seperti itu. Kalau bolong dia menyerap udara, tidak mengambil tampungan dari tank radiator, kurang lebih seperti itu. Terus apalagi tutup radiator itu biasanya juga ada kebocoran, bisa juga. Nah, kalau bocor ini juga dia menghisap udara, tidak menghisap air dari tangki, itu juga bisa. Makanya jangan sekali-kali buka tutup ini. Kalau memang airnya kurang, masih bekerja normal ya, kalian menambah airnya itu harus dari sana, bukan dari sini. Ada juga saya pernah lihat sopir itu kalau ngejok atau ngisi air radiator itu dibuka dari sini. Itu salah. Kalau ini sering dibuka, ini mengakibatkan kebocoran karena sealnya atau karetnya itu gampang kendor atau gampang bocor. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini udah rapat bagus ya udah, jangan dibuka-buka. Kalau masih normal, ya, kalian isi aja dari tank sana kayak gitu. Nah, ini juga pengaruh dari naiknya ampere. Terus apalagi ya, ya kebocoran dari sini, mungkin itu aja. Mungkin ada beberapa hal yang lain ya, mungkin saya yang kurang tahu. Mungkin setahu saya kayak gitu aja sih untuk kerusakan di bagian radiator itu aja. Terus ya di bagian selang-selang ini juga sama sih. Nah, itu bisa juga mengakibatkan kebocoran. Nah, di bagian selang-selang seperti ini itu kadang dia retak-retak juga, itu juga bisa. Ya intinya kebocoran lah di selang sini. Ya itu mengakibatkan kebocoran bisa juga. Ya intinya di bagian radiator itu bocor. Kalau bagian radiator ini bocor, itu airnya tidak nyedot dari tampungan. Intinya sih cuman itu. Bocornya entah itu dari mana, cuman intinya bocor aja. Jadi dia tidak menyedot ya dari sana. Itu yang mengakibatkan ampere naik. Nah, seperti itu. Terus dari sini aki ya. Oke, saya naikkan dulu. Aduh, berat sekali kalau pakai satu tangan. Oke. Jadi yang berikutnya itu ini sering juga terjadi di kantor, kebanyakan di kantor. Jadi
di saat malam hari ampernya itu bisa naik sampai mentok. Nah, itu kalian jangan panik dulu. Kalian matikan lampu utama. Kalau kalian matikan lampu utama kok ampernya itu turun, itu bukan radiatornya. Itu adalah kabel massa. Kabel massanya itu mungkin udah korosi, udah keropos atau kurang kenceng biasanya. Nah, seperti itu. Dan ini adalah kabelnya. Bentar, saya hidupkan flashnya. Tetap gak hidup di flashnya, jangkel. Nah, jadi permasalahannya itu ada di kabel bodi. Nah, kabel bodi atau di massa, di bagian aki ini kalian ganti. Kalian ganti. Kalau enggak ganti, dicek aja di mana yang bagian longgar dan di mana bagian yang korosi atau keropos seperti itu. Nah, karena penyebabnya itu kalau cuman malam tok ya. Kalau menaiknya cuman malam terus lampu utamanya dimatikan kok turun ya ini massa. Cuman kebanyakan yang ini sih. Ini di bagian massa sini ini yang rusak. Kalian ganti itu biasanya atau ini dikencangkan itu biasanya dia sembuh. Seperti itu. Karena saya juga nggak cuma 1 kali 2 kali saya megang kantor di saat posisi malam ampernya naik, itu sering saya juga. Nah, penyebabnya juga itu, saya matikan lampu besarnya dia turun. Jadi jangan menvonis radiatornya dulu seperti itu. Di bagian sini juga bisa seperti itu loh. Cuman kebanyakan di kantor cuman ini tok sih, di bagian aki ya, di bagian aki, di bagian kabel bodi yang main atau masanya itu aja. Nah, terus apa lagi ya? Cuman mungkin ya itu aja sih setahu saya. Terus ini ya untuk di bagian termostat ya. Jadi keunggulan dan kekurangan termostat yang dicopot ya. Itu seperti punya saya ini kan dicopot. Nah, dicopot. Jadi kalau punya saya dicopot itu memang tidak stabil. Kadang dia malah turun. Kalau di saat tidak setut ya atau tidak terburu-buru itu normalnya ampere saya itu di 1/4, di setengah turun itu biasanya. Itu normalnya punya saya. Cuman kalau dibuat setut itu di bawah setengah, tetap di bawah setengah. Saya belum pernah. PTE malah soalnya nyepak. Saya semenjak bawah ini ya, semenjak termostat dicopot itu belum pernah ampere itu di setengah lebih ya. Itu belum pernah. Pasti di setengah turun lah. Nah, itu kadang juga di 1/4, kadang di setengah turun dikit. Nah, itu paling normalnya lah di segitu. Jadi kalau masalah overheat itu biasanya dia juga lebih cepat overheatnya. Kalau ya tetap dari radiatornya juga sih untuk permasalahannya. Kalau radiatornya ini ada sumbatan dikit itu biasanya dia langsung overheat. Cuman turunnya juga cepat. Karena kalian gasnya itu kalian kendorin aja. Terus beberapa detik lah itu dia udah turun lagi biasanya. Jadi kalau termostat dicopot itu intinya naiknya itu juga bisa cepat, cuman untuk turunnya itu juga bisa cepat karena termostat ini fungsinya kan cuman seperti keran ya, seperti keran air. Jadi membuka dan menutup aliran air dari mesin malah menuju ke radiator. Jadi kalau itunya dicopot, untuk termostatnya dicopot itu sirkulasinya itu kerja terus, dia muter terus saja dari mesin ke radiator ke mesin itu terus saja. Nah, dia muter terus, jadi tidak ada jeda. Walaupun mesin dingin pertama kali dihidupkan dia itu tuh udah muter. Nah, karena tidak ada kerannya dan intinya kerannya itu dicopot, jadi airnya itu selalu muter. Nah, lain kalau pakai termostat. Kalau pakai termostat itu di saat kondisi mesin dingin
itu air radiator itu tidak mengalir, dia diem dulu karena katup atau kerannya itu masih kekunci atau masih menutup. Nah, waktu di saat mesin itu panas baru dia membuka kerannya ini, jadi airnya baru bersirkulasi seperti itu, Lor. Fungsinya sih seperti itu. Jadi banyak juga yang takut nyopot termostat ya. Cuman kalau saya malah sebenarnya bagus sih termostat dicopot itu, karena airnya selalu bersirkulasi, selalu muter dan selalu ganti dan selalu didinginkan terus sebenarnya sih. Nah itu kalau termostat dipasang itu, kalau yang menggunakan air biasa, nah, jadi saat katupnya itu tidak terbuka, endapannya itu di bawah dia malah menyumbat karena dia tidak bergerak ya, karena dia tidak muter, jadi menumpuk di situ. Cuman ya intinya dari awal itu kalian itu tetap harus pakai air coolant yang khusus memang air radiator, bukan menggunakan air biasa gitu loh. Banyak orang yang berspekulasi ya, banyak juga sih saya menemukan supir-supir masih bagusan air biasa, air itu air mineral yang beli-beli di minimarket gitu loh. Saya enggak mau nyebut merek juga sih. Pak, bagusan itu loh. Gini ya, air mineral yang dijual itu malah air mentah loh. Air mentah yang disaring sebenarnya. Nah, kenapa tidak disarankan menggunakan air biasa? Itu biar enggak karatan, enggak neyeng, itu bahasa Cinanya itu neyeng. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Pada dasarnya yang pertama kali yang dilakukan itu jangan menggunakan air biasa, gunakanlah air coolant, karena itu yang dianjurkan dari pabriknya sana. Kasihan loh pabriknya itu udah riset berpuluh-puluh tahun biar radiator itu bagaimana bagusnya. Ya ditemukanlah air radiator itu, giliran udah ditemukan mereka udah mikir bertahun-tahun, malah kalian berspekulasi lebih bagusan air biasa, kan itu kasihan orang Jepangnya sana itu. Kalian mah itu namanya angel itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih penjelasannya lah, kurang lebih seperti itulah ya Lor ya. Mungkin kalau ada kurang-kurang kata atau mungkin ada kesalahan, boleh aja di komen di bawah, atau kekurangan-kekurangan lainnya yang mungkin saya belum tahu. Mungkin karena saya atau lupa juga, karena saya ini juga orangnya pelupa sih ya. Boleh tulis di kolom komentarnya di bawah. Oke, saya lupa keluar. Oke, saya mau keluar dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh juga komentar di bawah. Mungkin saya kalau ada waktu senggang atau pas mengalaminya, mungkin bisa saya buatkan video atau bisa buatkan konten ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Kita bertemu di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye bye.